Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara podcast Suluh Ipari Aceh Timur. Yaitu menuntut, mengamalkan, dan mengajarkan ilmu agama adalah suatu kebahagiaan. Baik sahabat Suluh, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita mengadakan podcast Ipari Aceh Timur dalam dengan tema kolaborasi budaya. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan kami Bapak Ustadz Maftukin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kayaknya cerah kali ya Pak ya cuacanya. Cerah, cuaca cerah, wajah pun cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Baik sahabat Suluh, tentu saja di pagi hari ini di cuaca yang sangat cerah kita akan bahas bagaimana mengenai kolaborasi yang berada di Indonesia, terutama khususnya di Aceh Timur. Baik sahabat Suluh, langsung saja kita langsung ke poinnya, ke temanya bahwasanya tentang kita bahas tentang kolaborasi budaya dan adat dalam moderasi. Baik Pak, sedikit kita membahas tentang budaya. Pengertian dari budaya sendiri itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu. Budaya itu banyak yang membicarakan tentang budaya. Budaya itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada para sahabat Suluh, Kabupaten Aceh Timur khususnya, dan saudara-saudara masyarakat keluarga besar Kabupaten Aceh Timur pada umumnya, kita pada siang hari ini akan memperbincangkan soal moderasi budaya dan adat. Jadi budaya apa itu sih budaya? Budaya itu pada hakikatnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, kontinu, dan menjadikan budaya itu menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang disepakati secara formal maupun yang tidak disepakati secara formal, tapi itu berjalan atas kesepakatan kemanusiaan, kesepakatan rasa, kesepakatan perasaan dalam mengamalkan, menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki nilai luhur, itulah dinamakan budaya. Nah, kalau kebiasaan kita di satu daerah, jika ada kegiatan sosial, umpama ada kemalangan, orang meninggal dunia, biasanya ada dilakukan takziah sama dia. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun, yang dilakukan terus-menerus. Inilah menjadi budaya masyarakat. Nah, dan hampir di semua daerah itu ada takziah, ada sama dia, tapi budayanya itu berbeda-beda. Biarpun yang dilakukan itu sama dia ataupun takziah, ya. Tapi di lain daerah, karena lain kebiasaannya, maka budayanya pun berbeda. Nah, itulah budaya. Nah, budaya itu berkembang terus-menerus dan mengalami perubahan biasanya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan pola pikir masyarakat. Juga budaya itu kadang-kadang dipengaruhi oleh pola pikir, karakter yang berubah. Ini juga bisa merubah perjalanan budaya. Untuk itu budaya itu, maka sekarang sudah ada lembaga yang menangani agar budaya-budaya yang luhur ini tetap bisa dipertahankan nilainya. Banyak lembaga-lembaga, baik itu lembaga sosial maupun lembaga resmi negara, yang menangani soal budaya dan adat. Nah, kalau di Aceh mungkin ada namanya MAA, Majelis Adat Aceh. Inilah yang meninventarisir budaya-budaya yang di Aceh yang sesuai dengan nafas kulturalisasi dari masyarakat Aceh. Ini
Nah, itulah budaya. Namun budaya ini juga bisa mengalami perkembangan ya, perkembangan mungkin cara atau mungkin cara berpikir dalam budaya itu tergantung pengaruh perkembangan zaman kepada kultur daripada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang punya pemikiran maju, budaya mungkin bisa juga semacam ada pembaharuan budaya. Sekarang banyak yang sudah kita lihat ada kolaborasi budaya. Nanti kita akan bahas apa-apa saja kira-kira yang sudah masuk ke dalam kategori kolaborasi budaya. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz penjelasan. Demikianlah penjelasan tentang apa itu menurut mereka. Mungkin banyak dari sahabat suluh yang belum mengetahui tentang budaya. Itu yang dimaksud budaya. Namun selain daripada itu ada nih, sekarang saat ini kan lagi marak-maraknya berbagai macam budaya sudah mulai muncul ya Pak ya. Tadi kita bahas mengenai kolaborasi. Di Aceh Timur sendiri ini kolaborasi apa yang menunjukkan bahwasanya di Aceh Timur banyak budaya. Oh iya, betul. Baik, sahabat rekan suluh yang sangat saya hormati. Kalau melihat perkembangan, memang terjadi kolaborasi budaya yang sangat signifikan. Kapan mulai muncul kolaborasi budaya ini? Sebetulnya tidak terasa ya di dalam kultur kita. Itu sudah terjadi kolaborasi budaya. Mungkin sekitar sebelum tahun 70-an itu sudah ada kolaborasi budaya. Namun tidak berkembang pesat. Berkembang pesat itu yang saya amati itu sejak ada kegiatan migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah, baik yang ada di dalam internal daerah Aceh sendiri maupun masyarakat-masyarakat kita yang datang dari luar Aceh. Karena masyarakat yang datang itu kan mesti punya budaya, baik budaya hidupnya, budaya di dalam berseninya, budaya di dalam pergaulannya. Ini masing-masing masih pasti dilakukan, biarpun tidak sepenuhnya. Katakanlah begini ya, budaya pernikahan, pesta. Ini yang terjadi signifikan akhir-akhir ini demikian yang saya amati. Kalau budaya pernikahan ada Talinto dan lain sebagainya. Ini hampir semua suku yang ada di Aceh ini sudah berkolaborasi, umpama antara suku Aceh dan suku Gayo. Ini kolaborasi budaya dalam proses pernikahan ini juga sudah berkolaborasi, saling mengisi, saling menguatkan. Juga ada budaya lagi yang datang dari luar Aceh, umpama ada dari Padang, ada dari Jawa. Ini juga sudah berkolaborasi saya tengok ya. Kalau dulu dominan masyarakat kita ketika melaksanakan pernikahan, melakukan alimatul aurus ya, pesta, itu kan menggunakan pelaminan. Backgroundnya itu masih khas menggunakan budaya Aceh. Ini saya amati hampir di semua daerah, dari Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, pesta sekarang sudah menggunakan pelaminan yang nasionalis minimalis lah, kira-kira begitu. Kenapa begitu? Ini kan tanpa kesepakatan sebetulnya, tapi terjadi kolaborasi secara sosial tanpa kesepakatan, tapi itu terjadi. Dan ketika menggunakan baju-baju adat, hampir semua baju adat dipakai. Ya, karena ingin merasakan. Biasanya ya kalau orang kita yang melakukan walimatul arus itu orang dari latar belakangnya suku Aceh, pertama yang digunakan adalah baju Aceh. Yang orang latar belakang suku Gayo, pertama digunakan baju adat Gayo. Yang latar belakangnya suku Jawa, biasanya digunakan baju adat Jawa pertama. Tapi di dalam
perjalanan pesta itu semua baju-baju adat yang ada di Aceh itu digunakan. Orang Jawa pakai adat Gayo, orang Aceh menggunakan baju adat Jawa, orang Gayo pakai adat Jawa. Inilah kolaborasi sampai ke dalam prosesi temu manten kalau istilah bahasa nasionalnya ya. Ada di satu daerah saya sekitar tahun 90-an 7 Masih anak-anak. di daerah Gayo, pedalaman Gayo itu di Lokop dulu ada orang Gayo asli Tulen. Suami istrinya itu pengantinnya Gayo, tapi minta ketika prosesi bertemu manten itu dilakukan prosesi kolaborasi menggunakan adat Jawa dan Gayo. Nah, ini kita sebagai pelaku budaya ini harus bisa mengambil sikap yang bijak ya, agar kolaborasi ini juga tidak mencederai nilai dari budaya masing-masing kelompok. Mama di Gayo itu dulu saya terlibat langsung. Kalau adat Gayo itu bertemu manten itu di pagi hari itu sudah ada keliling pasukan itu menggunakan musik canang namanya. Musik canang itu ada, kalau orang Jawa itu seperti gong tapi kecil nih, dipukul keliling kampung. Itu menandakan bahwa ini ada prosesi nanti, ini hari berarti nanti ada prosesi temu pengantin itu keliling. Itu dilakukan oleh muda-mudi yang masih remaja ya. Itu keliling dan semuanya menggunakan baju adat ketika keliling. Itulah kebesaran budaya yang di Lokop. Nah, ketika temu manten, karena mantennya ini minta dipertemukan dengan menggunakan tata cara adat Jawa, nah kan ciri khas dari Jawa itu menggunakan janur, kembar mayang. Nah, ini ya harus mendatangkan seorang ahli buat kembar mayang. Ketika bertemu pun menggunakan dua adat, ya kolaborasinya itu. Kalau kita Gayo pertama bertemu kan pakai tawar. Karena ini kolaborasi, pertama pakai tawar, yang kedua baru pakai temu ala adat Jawa. Nah, itu namanya pakai condro penganten kalau orang Jawa bilang. Itulah perjalanan kolaborasi budaya yang ada di lingkungan kita. Tidak terasa sekarang tahun 2024 ini kolaborasi itu semakin kental, semakin merujut. Hampir di semua lini kegiatan budaya itu sudah terjadi kolaborasi. Seperti di Kecamatan Birembayan, di Kota Langsa sendiri, itu sama. Semua terjadi. Bahkan sampai saya pernah ke Kabupaten Singkil, itu di situ juga sudah terjadi kolaborasi budaya. Nah, untuk itu melalui momen ini saya mengajak kepada semua saudara-saudara pelaku budaya, pelaku seni, agar kolaborasi ini marilah kita jaga marwah, kita jaga nilai kebudayaan agar tetap berpijak kepada nilai-nilai kehormatan kita sebagai seorang manusia. Yang perlu digarisbawahi bahwa di provinsi kita, di daerah kita sudah punya lembaga namanya Majelis Adat Aceh. Beberapa hari yang lalu ada rapat koordinasi dengan semua pengurus MA di Kabupaten Aceh Timur. Pada hakikatnya kita di MAA itu terbuka semua adat, tapi dengan catatan adat-adat yang tetap berseni dengan syariat. Adat siapapun jika tidak berseni dengan syariat agama Islam, maka itu tidak boleh untuk di daerah kita istimewa Aceh. Ini tidak dipilih-pilih adat suku apa tidak. Jadi semua adat jika tidak berseni dengan syariat agama Islam, maka tidak boleh dilangsungkan. Demikian. Baik, ini membahas mengenai tentang budaya yang berada di Aceh Timur. Nah, kemarin tepat sekitar tanggal 19 itu bahwasanya penetapan tentang budaya yang kebetulan sebenarnya kalau budaya di Aceh ini kan cukup lumayan banyak. Yeah. Kenapa? Apa permasalahannya? Hanya 9 yang diakui oleh BPTBA. Nah, dan Aceh Timur belum ada yang diakui. Ini permasalahan ini perlu kita kaji nih Pak Anit. Ada apa nih? Kenapa? Apa kurangnya? Ya, begini Ibu ya.
Karena penetapan eh, nama seni budaya itu kan harus melalui proses. Ada proses administrasi yang berupa naskah, ada namanya proses eh, apa namanya terbukti fisik. Fisik ya, bukti fisik Fisik, ya. dokumen. Jadi kemarin saya juga sudah sampaikan kepada beliaunya Bapak Ketua MAA Kabupaten Aceh Timur, itu kita memang saat ini masih minim sekali ya, minim sekali naskah-naskah budaya yang kita miliki. Padahal naskah itu ada di masyarakat itu ada, cuma kan belum tergali, masih dipegang oleh para orang-orang tua kita yang dulu sebagai pemangku adat. Nah inilah kemarin hasil rapat koordinasi, kita akan mulai inventarisir, kita akan gali jika ada naskah-naskah kuno. Ini mohonlah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Timur, mohon kiranya bisa dikonfirmasi kepada MAA Kabupaten Aceh Timur agar kita paling tidak bisa mengcopy, agar menjadi khasanah daripada naskah kebudayaan kita di Kabupaten Aceh Timur. Dan insya Allah melalui MAA naskah ini nanti akan dikembangkan menjadi naskah yang bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan adat yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Seperti naskah-naskah yang ada di pedalaman Gayo Lokop. Nah, ini banyak naskah-naskah yang sampai saat ini belum dapat kami peroleh. Nah, ini kemarin hasil konfirmasi dari MA Kabupaten Aceh Timur. Jadi jangan sampai budaya kita diklaim dengan negara lain maupun itu yang paling penting. Makanya kita harus ini ya Pak ya, maka kalau MA tidak memiliki naskah itu ya kan rapuh gitu. Baik, ini mengenai tentang naskah. Apakah rumit nggak membuat naskah itu untuk menyusun sedemikian rupa agar disahkan oleh WBTBA? Sebetulnya ya, kalau ada kesadaran kita untuk menjaga tradisi budaya, kekayaan seni yang ada pada kita, ya tidak rumit, tapi membutuhkan ketekunan, membutuhkan keikhlasan. Karena kalau kita akan membuat naskah yang baru, kita melalui proses yang panjang ya. Pertama harus kita gali dari para pihak-pihak sebagai saksi sejarah yang masih ada dan dibuktikan dengan bukti sejarah yang ada. Naskah itu pun harus terlebih dahulu dipublikasikan, disosialisasikan kepada masyarakat. Ini kebenarannya, keakuratannya teruji apa tidak. Ini kita kan masih memiliki banyak tokoh adatnya. Namun sampai saat ini naskah-naskah itu masih minim sekali yang kita dapatkan. Nah, insya Allah ke depan melalui MAA kita akan upayakan agar naskah-naskah tersebut bisa dirangkum kembali sebagai dasar pijakan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Demikian. Terima kasih Pak. Ini unik karena permasalahan sebenarnya di Aceh sendiri itu kurasa lebih daripada 600 budaya, mungkin bisa lebih. Cuman kemarin ketika diajukan sekitar 24 yang lulus dari WPTBA itu hanya 9. Dan Aceh Timur memang belum ada nama, tapi nggak apa-apa. Ya, istilahnya untuk pelajaran mungkin banyak proses yang harus dilalui untuk diakui sebagai budaya warisan dunia, terutama khususnya di Indonesia. Untuk itu kedepannya yuk kepada sahabat Suluh yang kiranya memiliki istilahnya dokumen ya Pak ya. Mari kita saling bantu supaya budaya-budaya yang berada di Aceh Timur tidak diklaim oleh kabupaten lain, maupun terutama nih sekarang banyak orang luar mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya ada kebanggaan tersendiri dan juga ada ketakutan tersendiri. Ya, betul nggak Pak? Ya, terutama budaya Gayo ya. Ini dari
luar negeri banyak yang sudah mempelajari seni budaya Gayo, termasuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Gayo Lokop terutama. Tapi ya perlu saya sampaikan juga, alhamdulillah Ibu, kita dari Gayo Lokop kemarin dari konfirmasi Bapak Ketua MAA, kita sudah ada beberapa item budaya yang sudah disahkan oleh Majelis Adat Provinsi Aceh dan dijemput sendiri oleh Bapak Ketua MA Kabupaten Aceh Timur dan Pak Kecik Lokop pada beberapa bulan yang lalu. Kau puji syukur karena gini, siapa lagi kalau bukan kita, ya nggak Pak? Ya, Maka dari itu jangan pernah, terkadang gini ya, ada yang merasa malu dengan budayanya, itu yang sangat miris sebenarnya. Padahal orang luar aja bangga ketika dia memerankan atau bisa bahasa yang kita miliki. Kok kita sebagai bahasa orang sendiri terkadang malu untuk menjadi bagian daripada itu. Maka dari itu, yuk sama-sama kita ke depannya tetap selalu mengutamakan budaya kita, ya, Pak. Jangan pernah harus sampai hilang. Dalam ruang gerak hidup kita sebaiknya selalu berkait dengan budaya kearifan kita dalam ruang gerak hidup kita, baik budaya dalam bertanam, bercocok tanam bagi petani ya. Itu kalau di Kabupaten Aceh Timur itu ada namanya kenduri bedang. Kalau di daerah kita Kecamatan Penarur itu ada kenduri turun benih namanya. Itu hampir di setiap daerah itu ada. Tolong itulah, mari kita jaga, kita lestarikan hal-hal yang demikian agar ya kearifan ini bisa mewarnai begitu marwah hidup kita sebagai manusia yang beradab dan beradat. Kira-kira. Baik, sebenarnya kalau kita lihat budaya tujuannya itu sama, Pak. Contohnya aja seperti tadi temu manten. Mungkin antara budaya dengan kayak kembar mayang, dengan adat kalau Aceh itu kan apa namanya, ada tari ranuk. Ya, tari ranuk. Sebenarnya itu kan tujuannya sama, yaitu menghormati calon dari penerima tamu pun calon pengantin. Nah, dari sini kita mungkin bisa lihat Pak, kira-kira dikolaborasikan yang sebenarnya bisa nggak satu budaya ataupun dua budaya, misalnya lebih daripada dua budaya. Misalnya gini, ada seorang sahabat sulung yang pengen itu semua yang ada di budaya di Aceh Timur itu pengen dia istilahnya tampilkan. Kira-kira bisa nggak Pak? Oh bisa, insya Allah bisa sekali. Semua budaya dari budaya yang berlatar belakang dari suku apapun, maksudnya kan bisa dikolaborasikan dalam suatu momen, dalam suatu event kegiatan, yang kegiatan itu bisa mengakomodir semua budaya. Itu bisa sekali, bisa sekali. Cuma ya harus kita rumuskan agar perjalanan budaya yang kita kolaborasikan ini tidak mengurangi nilai daripada budaya itu sendiri. Dan tetap dijaga ya, karena setiap langkah budaya itu memiliki makna. Nah, kalau umpama suku Jawa ini harus menggunakan kembar mayang. Itu kembar mayang itu sepengetahuan saya juga tidak sembarangan dibuat. Batang pisangnya harus menggunakan batang pisang raja, karena harapannya itu menjadi simbolisasi doa pengantin ini bisa seumpama raja. Udah itu harus menggunakan janur kuning, nggak boleh yang janur warna hijau. Oh ya, ini unik nih. Apa nih? Kenapa harus pakai janur kuning, Pak? Janur kuning. Janur itu sebetulnya itu kan perjalanan sejarah dulu melalui si Arwali Songo itu. Janur itu berasal dari bahasa Arab. Artinya janur itu ja'a nuron. Ja'a nuron, ja'a sudah datang, nuron itu cahaya. Jadi ketika pengantin datang itu harapannya datang suatu cahaya hidayah, cahaya petunjuk untuk kehidupan mereka semua dalam meniti hidup bersama melalui rumah tangga. Kan begitu, itu ja'a nuron namanya, janur. Tahu juga sebenarnya. Banyak yang perlu dibincangkan, termasuk menggunakan pesejuk tawar. Kalau orang Gayo itu ada beberapa tumbuhan yang harus dijadikan prasarana. Umpama ada rumput, kalau ada orang kita Gayo memberi namanya rumput teteguh. Nah, kalau orang Jawa rumput lulang, itu rumput teteguh namanya.
ada lagi rumput pulutan. Rumput pulutan. Nah, itu kenapa menggunakan rumput teteguh? Supaya kedua mempelai ini bisa teguh dalam pendiriannya, teguh di dalam prinsipnya di dalam mengelola rumah tangga. Lalu ada lagi rumput pulutan itu yang mudah nempel itu. Harapannya apa? Ya kedua sejoli ini bisa lengket terus. Oh, ada Dunia, maknanya. semua ada maknanya. Dunia sampai akhirat, gitu. Sampai ke dalam air. Air yang digunakan untuk tawar sejuk itu ada juga dimasukkan situ logam emas, biarpun kecil. Nah, ini harapannya kedua mempelai ini bisa memiliki martabat, memiliki masa puncak keemasannya. Nah, nilainya mahal di dalam tata kelola rumah tangga. Kira-kira begitulah. Banyak nilai-nilai sampai kepada busana yang dikenakan. Busana kenapa harus pakai kerawang, kenapa harus pakai ikal warna putih, hitam dan merah, itu semua mengandung makna. Begitu juga di suku-suku lain, ya. Kalau kita bincangkan panjang mungkin nanti sama di lain waktu Kayaknya nggak cukup satu episode nih membahas tentang budaya. Kayaknya kita perlu mengkaji. Maksudnya gini, banyak dari kita atau saya sendiri terutama mungkin tentang budaya tahunya hanya melihat, tapi nggak tahu makna-makna apa yang terkandung di dalamnya. Rasa ini banyak yang sahabat suluh yang belum mengetahui. Kita bahas nanti ke depannya, nggak cukup satu episode ini. Insya Allah kita bahas ya. Baik, baik sahabat suluh, kayaknya sudah 30 menit ke depan ya Pak ya. Ya. Dari awal hingga akhir kolaborasi budaya tentunya banyak yang perlu kita bahas dan kita kaji ulang. Karena apa? Di Aceh sendiri, bahkan khususnya di Aceh Timur itu banyak memiliki budaya yang sampai saat ini belum diakui oleh negara Indonesia. Kita sama-sama kita gerakkan, bangga dengan apa yang kita miliki, terutama budaya kita sendiri. Cuman satu hal yang pasti, bukan karena perbedaan akhirnya menimbulkan perpecahan, tapi itulah uniknya Indonesia, memiliki berbagai macam budaya dan juga bahasa sehingga menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Oke lah Pak. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya hari ini. Insya Allah kita bertemu, insya Allah kalau Allah mengizinkan minggu depan kita kembali tetap dengan tema yang sama karena banyak yang perlu kami kaji nih Pak Ustadz. Ya. Banyak. Beliau adalah salah satu ketua MAA di Kecamatan Penarun dan beliau ini sebagai motivator kami bagaimana mengkaji tentang budaya, ilmu, agama dan sebagainya. Beliau lah pakarnya. Terima kasih Pak Ustadz. Dari LDS terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.